Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Allahumma rfa'na bil 'ilmi wat taqwa. Amin. Allahumma rfa'na bil 'ilmi wat Amin. taqwa. Allahumma rfa'na bil 'ilmi wat taqwa. Amin. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Masyaallah, alhamdulillah senang sekali kami kembali bisa silaturahim dengan sahabat-sahabat Rumil Al-Hilya. Mudah-mudahan silaturahim ini Allah selalu ridhai dan mudah-mudahan silaturahim ini menjadikan salah satu jalan kita menuju jannahnya Allah. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah, kita sudah memasuki hari ke empat apa lima ya? Empat, Empat iya. Zulhijjah ya, masya Allah, Zulhijjah, masya Allah. iya. Dan ternyata subhanallah, bulan Zulhijjah ini mengingatkan kita kepada salah seorang nabi yang dikenal sebagai Abul Anbiya. Ya, Iya. siapakah beliau? Beliau adalah Nabi Ibrahim Ibrahim alaihissalam. alaihissalam. Sehingga masya Allah hari ini kita akan sama-sama mengetahui kenapa kita harus meneladani seorang nabi yang merupakan Abul Anbiya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Ternyata subhanallah, kalau kita telahi, kalau kita mendengarkan dari sejarah-sejarah Nabi Ibrahim, yang mana subhanallah beliau Nabi Ibrahim Abul Anbiya yang sangat banyak Allah berikan ujian-ujian, namun dengan bertubi-tubinya ujian, sehingga di dalam kalimatnya dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa idzibtala Ibrahima rabbuhu bikalimatin. Ketika Nabi Ibrahim diuji oleh Allah, dan yang indah kalimatnya apa? Bikalimatin, bukan bikalimah. Artinya bikalimatin ini adalah bertubi-tubi, bukan hanya satu kali, jamak ya, bersaking banyaknya sehingga dikatakan bikalimatin. Ujian apakah itu? Ujian yang pertama ketika subhanallah, ujian saat Nabi Ibrahim dibakar. Kemudian lagi ujian saat diusir oleh orang tuanya, oleh ayahnya tepatnya. Kenapa? Karena berdakwah kepada ayahnya. Kemudian lagi ujian setelah hijrah, setelah beliau tidak mendapatkan keturunan, sebelum hijrah tentunya. Ujian apa? Tidak mendapatkan keturunan. Kemudian apa? Setelah itu beliau hijrah ke Mesir. Ya, di Mesir apakah mendapatkan ujian? Ya, beliau hijrah ke Mesir, namun subhanallah, beliau hijrah ke Mesir, beliau mendapat keturunan, namun ternyata setelah mendapat keturunan pun beliau mendapat ujian. Apa ujiannya? Ujiannya itu adalah Allah memerintahkan kepada keturunannya, kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Ibrahim untuk apa? Untuk memindahkan atau untuk menempatkan Siti Hajar bersama Nabi Ismail. Di mana? Di dalam dikatakan sana biwadin ghairi dzi zar'in. Di dalam satu tempat yang mana di sana dikatakan biwadin ghairi dzi zar'in, yang mana tempat yang sangat tandus. Itu ujian. Bagaimana kita seorang ibu ketika kita melepaskan anak kita di tempat yang tandus, yang mana jangankan ada orang yang berjualan, ini benar-benar yang tandus banget. Tidak ada tumbuh-tumbuhan. Dulu Mekah itu sangat tandus ya, sangat gersang. Dan saat itu Nabi Ibrahim alaihissalam diuji oleh Allah untuk menempatkan Siti Hajar bersama anaknya tercinta yang merupakan anak yang diidam-idamkan untuk ditinggalkan di tempat itu. Subhanallah. Kita mah ngeninggalin anak di Pesantren pesantren aja, bingung ya. nangisnya nangis Padahal banget di pamannya gitu ya. Iya, jangankan gitu, waktu anak saya yang pertama saya tinggalkan di rumah ayah juga subhanallah. Padahal di kakeknya ya. Padahal di kakeknya. Ini Fungsinya luar Nabi biasa. Ibrahim meninggalkan anak dan istrinya biwadin ghairi dzi zar'in, di tempat Masya yang Allah. sangat tandus. Dan subhanallah, begitu Nabi Ibrahim meninggalkan anak dan istrinya, ternyata Allah beberapa saat kemudian, beberapa tahun kemudian, Allah mengizinkan beliau Nabi Ibrahim untuk menemui Nabi Ismail. Dengan rasa cinta, dengan rasa kangen beliau Nabi Ibrahim menemui Nabi Ismail, subhanallah. Namun apa yang diperintahkan oleh Allah? Allah ternyata kembali memberikan ujian yang sangat dahsyat. Dengan cara apa? Dengan memerintahkan untuk menyembelih Nabi Allah. Ismail. Subhanallah. Berat lagi. Ujian bertubi-tubi. Subhanallah. Namun ketika dikatakan bikalimatin, apa?
Subhanallah, yang didapat ternyata begitu dikatakan di kalimatin fa'atammahunna. Masya Allah. Namun apa? Semuanya dilalui dengan sempurna karena dasar cinta karena Allah. Ketika Nabi Ibrahim hendak dibakar, fa'atammahunna. Ketika apa? Diusir oleh orang tuanya karena mendakwahi orang tuanya, fa'atammahunna. Ketika tidak diberi keturunan, fa'atammahunna. Ketika harus berpisah dengan anak dan istrinya, fa'atammahunna. Pun ketika beliau harus menyembelih anaknya, fa'atammahunna. Subhanallah. Sehingga pantas subhanallah. Ternyata kalau kita ketahui, Nabi Ibrahim ini juga merupakan uswah hasanah. Subhanallah, merupakan uswah hasanah. Ada di dalam surat Al-Mumtahanah ayat 4 dikatakan, wa qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim. Ternyata Nabi Ibrahim pun menjadi uswah hasanah. Ternyata yang menjadi uswah hasanah itu bukan hanya Nabi Muhammad SAW ya, dia. Ternyata Nabi Ibrahim pun uswah hasanah. Uswah hasanah dalam apa? Ya tadi, dengan melalui beberapa cobaan, perintah-perintah Allah, nggak ada istilahnya tar dulu, berpikir dulu, nggak ada, langsung fa'atammahunna. Subhanallah. Sehingga subhanallah, Allah mengatakan qala inni ja'iluka linnasi imama. Allah menjadikan siapa? Nabi Ibrahim imama, menjadi seorang pemimpin. Menjadi seorang linnas untuk semuanya. Ajma'in, berarti kalau linnas itu ya seluruh manusia ya dia. Ajma'in, subhanallah. Lalu lihat apa yang dikatakan Nabi Ibrahim. Qala wa min dzurriyyati, ya Allah, apakah keturunanku juga? Dan berharap keturunanku untuk apa, kata Nabi Ibrahim? Untuk menjadi utusan-utusan Allah yang akan menyampaikan syariat Allah. Subhanallah, ini doa dari Nabi Ibrahim menginginkan keturunan-keturunannya menyampaikan syariat Allah. Atas dari Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak. Betul, subhanallah. Kesananya Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Muhammad SAW, Abul Anbiya namanya. Makanya Nabi Muhammad selalu menyatakan Abi Ibrahim gitu ya, dia. Abi Ibrahim. Selalu menyatakan Abi Ibrahim. Lalu apa kata Allah? Kata Allah mengatakan, dengan mengatakan ketika Nabi Ibrahim meminta kepada Allah untuk menjadikan keturunan-keturunannya sebagai utusan yang menyebarkan syariat Allah, apa kata Allah? Qala la yanalu ahdi zalimin. Semuanya akan aku jadikan utusan, tetapi siapapun yang zalim itu tidak akan menjadi utusan Allah. Subhanallah, subhanallah. Makanya subhanallah, sehingga kalau kita ketahui kalau Rasulullah SAW ketika berdoa selalu ummati ya dia. Tapi kalau Nabi Ibrahim tuh semuanya berkaitan dengan keluarga. Keturunan untuk jadi pendai ya. Untuk jadi pendai, subhanallah. Memikirkan keturunannya ya sama sih sebetulnya, memikirkan keluarga, keturunan, memikirkan umat juga, umatnya kan? ya, Umat subhanallah. Juga. Sehingga kalau nggak salah ada doa ya dia, ada doa di dalam surat Al-Baqarah selanjutnya doa ya, ada doa yang khusus Nabi Ibrahim. Nabi gitu Ibrahim ya. minta kepada Allah ini agar keturunannya itu dijadikan utusan Allah Subhanahu wa taala. Rabbana wab'ats fihim rasulan, gitu kan? Masya Allah. Subhanallah, itulah doa Nabi Ibrahim. Iya. Jadi kalau seandainya kita sebagai orang tua, cobalah, kita mungkin tidak hafal Quran, doa pada Allah jadikan anak saya hafid. Masya Allah. Gitu ya. Kalau kita ini misalnya istilahnya nggak soleh-soleh banget gitu ya, minta pada Allah, ya Allah jadikanlah anak-anak yang soleh. Pepelihan saya nggak soleh. Iya, gitu pepelihan kita ini baca Quran getak tektok gitu ya, Mia. Coba anak saya. Coba anak gitu saya ya. biar anak saya tuh soleh, baca Qurannya bagus, hafid atau hafidhah gitu ya. Makanya kadang-kadang kita sebagai orang tua, nak, cobalah nak, gitu kan. Ibu mah begini, coba kamu harus lebih dari ibu gitu ya, makanya itu dia, Masya Allah. Dan itu adalah salah satu bentuk yang dicontohkan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim minta pada Allah Subhanahu wa taala, wa min dzurriyyati, Masya Allah. Jadi ketika mengatakan kamu akan jadikan imam bagi seluruh manusia, Nabi Ibrahim nggak diam. Makasih ya Allah, nggak begitu. Tapi cukup mutar dibuatnya sendiri ya. Kamu akan jadi imam untuk seluruh manusia. Alhamdulillah, nggak betul. Oh gitu ya Allah, tidak, tapi wa min dzurriyyati, keturunanku ya Allah. Iya, kenapa keturunanku? Tolong keturunanku ini ada dua makna. Satu, tolong keturunanku jadikanlah sebagai rasul. Untuk apa? Kedua, untuk menyelamatkan umat. Masya Allah. Subhanallah. Jadi di situ memikirkan umat juga dan menginginkan keturunannya itu adalah yang menyampaikan dakwah. Ya, makanya Rasulullah kan begini, ana bidakwati Ibrahim.
Ya kan? Iya. Aku ada ke muka bumi ini, aku Karena hadir doanya Nabi Ibrahim. karena doanya Nabi Masya Ibrahim. Allah. Ana bida'wati Berarti Ibrahim. nahnu bida'wati Ibrahim juga kalau Iya, begitu. karena apa? Karena kita dapat hidayah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, disayangkan oleh Nabi. Makanya kalau Umi tahu kan ketika tahiyat itu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Wa Muhammad ala ali kama Ibrahim. shallaita ala Ibrahim Ya, wa ala ali Ibrahim. Ya kan? Kenapa tidak ke dari Muhammad Rasulullah tuh tidak ke Nabi Musa misalnya Nabi kan? Isa gitu Nabi ya. Isa gitu kan atau Tapi Nabi langsung ke Zakaria, Nabi tapi Ibrahim. Nabi Ibrahim kenapa? Karena ketika Isra Mi'raj Rasulullah berpelukan dengan Nabi Ibrahim. Lalu Nabi Ibrahim mengatakan, sampaikan salam untuk umatmu dari Ibrahim. Masya Allah. Sampai loh ke kita ya. Iya, Nabi Ibrahim mengatakan sampaikan salam untuk umatmu dariku Ibrahim. Masya Allah. Akbar. Bayangkan, kalau kita tidak mencintai Ibrahim, Nabi Ibrahim itu keterlaluan. Sangat keterlaluan. Nggak tahu adab. Sementara salam itu sebuah doa Iya, yang sangat betul. indah ya. Kalau mau jawab sekarang, kalau kita tahu, waalaikumsalam ya Ibrahim. Abul Anbiya wa Jadi tidak rahmatullahi wa harus selalu di dalam sholat saja ya. Betul, Bi, ya. iya karena kita tahu sekarang sejarahnya seperti apa ya. Itulah ya kan kenapa salawatnya kepada Nabi Ibrahim ya itulah luar biasa. Sampai haji juga kan itu karena panggilan Nabi Ibrahim sebenarnya kan. Saat Allah memerintahkan untuk mengangkat ataupun berikan pondasi Ka'bah ini. Jadi itulah doa Nabi Ibrahim minta pada Allah Subhanahu wa taala agar diutus dari keturunannya seorang nabi yang menyampaikan Al-Qur'an, yatluna alim ayatika wa yu'allimumul kitab wal hikmah. Itu ada dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah jadikan Nabi Ibrahim ini Masya Allah Abul Anbiya, dan Rasulullah pun mengakui ana bida'wati Ibrahim. Subhanallah. Ya tadi mengatakan ketika Isra Mi'raj kan, Nabi Ibrahim mengatakan assalamualaikum ya bani saleh wa ya abdus saleh atau ya Abdullah as-saleh wa ya Nabiullah wa ya khatamul anbiya. Itu kan, itu Nabi Ibrahim mengatakan kepada Nabi Muhammad itu begitu. Assalamualaikum ya Rasulullah. Anakku yang Ya soleh. ibni saleh, ya wa Abdullah saleh. Masya Allah panjang gitu ya. Lalu Rasulullah menjawab waalaikumsalam ya Abi Ibrahim. Masya Allah. Ya, waalaikumsalam ya Abi Ibrahim, ya Abul Anbiya, ya Khalilullah. Itu Nabi Ibrahim pun Nabi Muhammad pun membalas kepada Nabi Ibrahim, dan wajah itu mirip dengan Rasulullah. Jadi ternyata ketika kita di dalam sholat Iya. bersolawat kepada Rasulullah dan kepada Nabi Ibrahim juga termasuk membalas doanya ya, Bi, ya? Betul, iya. Dan bukan hanya itu nih, ternyata Menjawab doanya. betul menjawab doanya ya. Dan Nabi Ibrahim itu Masya Allah kalau kita mensuri toladani keluarga Nabi Ibrahim, Masya Allah luar biasa. Satu keluarga yang kokoh, yang tidak pernah membuka selubang jarum pun syaitan untuk masuk. Tidak Itulah Nabi berkomunikasi dengan syaitan. Tidak membuka berkomunikasi, tidak gitu membuka ya? komunikasi apapun. Nabi Ibrahim alaihissalam ini kalau tadi mata fa'atamahunna. Ayatnya tadi kan Iya. sempurna ujian yang Allah berikan kepada Nabi, sempurna di lahapnya. Betul. Diuji dengan ini selesai, diuji dengan ini selesai, diuji dengan terakhir untuk menyembelih pun selesai. Berat itu, tapi Nabi Ibrahim selesai. Dan itu dibentrokan oleh Allah Subhanahu wa taala, kecintaan Nabi Ibrahim kepada anaknya apa pada Allah. Nabi Ibrahim berharap kan punya anak kan, lama. Pokoknya anak dia Ditinggalin iya gitu kan. jadi buah hatinya yang selalu diingat, anakku Ismail, ditinggalkan pas lagi masih merah gitu kan. Tiba-tiba Baru aja lahir. diperintahkan oleh Allah untuk berkunjung, silahkan, tapi langsung Allah perintahkan maten sembelih. Allahu Akbar. Apa Nabi Ibrahim? Hah? Sembelih Allah? Yang bener aja. Nabi Ibrahim sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na. Langsung dikerjakan. Nggak ada. Tar dulu ya. Bahkan dalam beberapa kalimat ini untuk menusuri teladani ya Nabi Ibrahim, dan bagaimana Siti Hajar dan bagaimana Ismail alaihissalam, bagaimana tiga ini. Karena kalau keluarga tuh ayah, ibu, anak. Ayah, ibu, anak. Selalu seperti itu. Kompak, tiga-tiganya keren. Kenapa? Ayahnya soleh, mungkin ibu anaknya tidak. Ayah, ibu soleh, mungkin anaknya tidak. Mungkin anaknya, bapaknya soleh, ibunya tidak. yang tidak. Atau mungkin anak dan ibunya soleh, ayahnya tidak. Ini tiga-tiganya. Ini tiga-tiganya soleh. Kokoh, ya. Yang berantakan tiga-tiganya hancur, nggak soleh. Itu yang hancur. Ini Nabi Ibrahim alaihissalam tiga-tiganya soleh. Mari simak baik-baik. Ini sekaligus untuk kita ketahui saat Nabi Ibrahim alaihissalam dengan membawa kerinduan, kangen yang luar biasa untuk jumpa dengan putranya, telah bertahun-tahun tidak jumpa. Begitu mau ketemu malam itu Allah perintahkan untuk menyembelih Nabi siapa? Ismail alaihissalam. Sampai begitu bangun, aku bermimpi menyembelih Ismail, padahal aku mau berjumpa dengannya besok pagi. Dan itu langsung diceritakan kepada Nabi. Nah, Inni ra'aitu ya. Fil manam inni ra'aitu fil manami an azbahuka fanzur madza tara. Ini punten. Kalau ini ya, wahyu itu kan, wahyu tertinggi itu ketika jumpa dengan Allah langsung.
Seperti Rasulullah dibuat wahyu suatu langsung dengan Allah. Kedua melalui Jibril. Itu kalau wahyu semua wahyu. Betul. Wahyu itu semuanya wahyu ya. Namun kalau dari urutannya tertinggi itu langsung jumpa dengan Allah. Lalu dengan Jibril, lalu yang ketiganya itu ada melalui mimpi. Mimpi itu wahyu pun tanpa bahasa. Sama wahyu tapi kalau dibilang wahyu yang paling bawah dari mimpi. Iya, ru'yal anbiya hak, tapi mimpi para nabi itu hak. Tapi Nabi Ibrahim ketika bermimpi tidak mengatakan kurang jelas kayaknya tunggu Jibril aja nanti bilang. Enggak. Biar lebih jelas lagi kan baru mimpi. Mimpi kan bisa benar pokoknya saya tunggu dari Jibril. Enggak. Ini perintah dari Allah. Jadi nggak ada modus. Nggak ada modus ya. Begitu jumpa dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail ini begitu Nabi berjumpa dengan Nabi Ismail, Itu langsung ngomong gitu. hari pertama jumpa nggak bilang ya Allah nantilah saya kangenan dulu nanti kalau udah sehari 2 hari baru bicara tentang masalah perintah sembelih itu. Tidak. Itu langsung Pertemuan pertama, jumpa pertama, begitu pelukan pertama yang disampaikan itu inni arafil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Hai anakku, aku telah melihat dalam mimpiku kalau sesungguhnya aku menyembelihmu. Lalu fanzur madza tara. Mada ra'yuk gitu. Mada ra'yuk. Allah. Pendapatmu seperti apa? Apa yang kamu lihat? Bagaimana pendapatmu tentang mimpiku ini? Coba apa kata Nabi Ismail? Nabi Ismail tidak mengatakan, ya kan baru kita jumpa, masa sih ngomongin gini? Enggak. Ayah saya kangen, masa udah ngomongin sembeli gini? Santai dulu dong. Begitu dipelukan pertama. Inni arafil manami anni adbahuk fanzur madza tara. Apa jawaban? Jawaban yang indah disampaikan Nabi Ismail alaihissalam mengatakan, if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Iya, if'al ma tu'mar, kerjakan. Ayahku, dari apa yang Allah perintahkan kepadamu, if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Maka engkau akan menemukanku termasuk orang sabar insyaallah. Subhanallah. Itu kan kuat, ayahnya kuat, terus siapa lagi? Nabi Ismailnya pun kuat. Kuat dua-duanya. Saya datang ke ibunya. Begitu jumpa dengan Siti Hajar. Subhanallah. Jumpa pertama dengan Siti Hajar dengan mengatakan, "Ya Ibrahim, kau telah datang juga berjumpa dengan anak kita, alhamdulillah." Enggak jawab mengatakan, "Kami juga baik, alhamdulillah dalam perjalanan bla bla bla." Enggak. Baru jumpa pertama kali, ucapan yang pertama kali teman-teman, "Kaifa haluki?" Bagaimana keadaanmu? Bagaimana selama bertahun-tahun aku tinggalkan? Apa yang terjadi di sini? Kok sekarang sudah banyak orang di sini? Karena apabila Jurhum datang kan, cerita itu semuanya enggak ada diceritakan Nabi Ibrahim. Begitu datang pertama kali, "Assalamualaikum ya Ibrahim." Wah Ibrahim, selamatan untukmu dari Allah Subhanahu wa taala. Telah datang ke tempat kami, alhamdulillah. Enggak jawab apa-apa. Ya Hajar. Iya, aku bermimpi telah menyembelih anak kita. Subhanallah. Iya, dan ini adalah mimpi tadi malam. Menurutmu bagaimana? Apa? Siti Hajar. Waduh, keluarga yang indah. Siti Hajar itu adalah sosok wanita yang sangat luar biasa. Apapun yang Allah perintahkan, jalan. Fatamahunna, selesai semuanya. Apa kata Siti Hajar? Langsung mengatakan kata-katanya, if'al ma tu'mar. Kerjakan apa yang Allah perintahkan. Aku termasuk orang sabar. Masya Allah. Ini pada Siti Hajar nih, ngurus Nabi Ismail kan sejak kecil. Betul. Kalau kira-kira usia 14 tahun anak ini, apalagi zaman dulu, udah dewasa, udah kokoh, udah kuat gitu kan, lagi perlu bantuan nggak kira-kira? Iya betul. Iya, lagi kecil dibesarkan, udah gede disembelih, kan aneh. Iya, tapi yang dilakukan oleh Nabi oleh Siti Hajar mengatakan if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabir. Kerjakan. Aku termasuk sama. Lalu mengatakan, kapan dikerjakannya? Allahu Akbar. Kan pagi ya? Malam mimpi, pagi disampaikan, pagi itu harus dikerjakan. Tidak menunggu besok, enggak. Ini kata-kata sami'na wa ata'na. Subhanallah. Jadi segera untuk melaksanakannya, tidak nanti besok aja, enggak. Mana pedangnya? Masya Allah. Mana pedangnya? Mana goloknya? Apakah Nabi Ismail mengatakan, enggak punya golok? Enggak begitu, biar agak terlambat tutupnya. Enggak, ada. Pilih ayah Anda. Dipilih. Masya Allah. Dipilih mana? Ini keluarga yang indah. Ya. Lalu diambilnya pedangnya oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu Nabi Ibrahim mengatakan, saya akan mengasahnya agar tajam, biar tidak menyakitimu hai Ismail. Biar tidak menyakitimu hai Ismail. Maka akhirnya golok ini dipegang, lalu diasahnya. Ya, Nabi Ibrahim manusia. Hajar pun manusia. Ismail pun manusia alaihimussalam. Semua manusia. Sedih-sedih, ada sedih. Bukan berarti orang yang ikhlas itu tidak sedih. Rasulullah ikhlas ketika wafat Siti Khadijah, ikhlas Rasulullah. Rasul ketika wafat Ibrahim putranya juga ikhlas. Tapi nangis ya nangis. Jangan kaget. Sedih itu biasa karena manusia itu Rasulullah mengatakan innalil aini la tadma wa innalil qalbi la tahzan.
hak air mata itu menangis ya. Iya, hak mata itu menangis dan hak hati itu bersedih. Wa inna li firaqika lamahzunun. Perpisahanmu dengan Ibrahim, maksudnya putranya, itu kan saking cintanya Rasul kepada Nabi Ibrahim, namanya pun Ibrahim, putranya laki-laki ya. Lamahzunun, sungguh menyedihkan. Sungguh menyedihkan. Itu kata siapa? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang terjadi sedih-sedih, dia sedih mau menyembelih anak, udah gede segini, udah 14 tahun, udah kokoh, tiba-tiba harus disembelih. Sekarang ini asahannya sedang diasah, goloknya di sini. Nabi Ismail nunggu, lalu Siti Hajar pun nunggu. Saat itu saling mengasah begini, apa yang dilakukannya? Punten, semua urusan dunia itu kecil. Cinta selain kepada Allah itu kecil. Kesetiaan kepada selain Allah itu kecil. Cinta apapun kalau dibenturkan dengan Allah itu semuanya kecil. Apapun, makanya setiap sholat kan Allahu Akbar, kan ya? Allahu Akbar. Kenapa? Allah yang maha besar dan semua urusan itu kecil. Nah, punten. Nabi Ibrahim alaihissalam saat ngasah ini sedih-sedih, tapi ini perintah Allah. Aku cinta anak, tapi aku lebih cinta kepada Allah. Aku sayang kepada anak, tapi aku lebih taat pada Allah. Semuanya untuk Allah. Maka dikomandangkan bahwa Allah itu maha besar. Sambil ngasah itu Nabi Ibrahim mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu dia. Allah maha besar, Allah maha besar. Aku cinta kepada Nabi Ismail, tapi cinta kepada Allah lebih besar. Aku sayang kepada Ismail, tapi sayang kepada Allah besar. Aku taat kepada Allah besar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Ini kata-katanya. Sambil asanya, Masya Allah. Itulah Nabi Ibrahim AS. Lalu semuanya bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah punten, maka dikatakanlah sampai sekarang kalau Idul Adha cuma bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini kita lihat hikmahnya ya. Nanti sebentar kita akan mampirin. Setelah itu apa, Mi? Sudah selesai semuanya sampai beberapa riwayat. Ini goloknya kalau kena bulu nih jatuh. Saking setajam silet gitu. Silet golok. Ya setajam silet gitu kan. Ini kayak di apa setajam silet, ini setajam golok gitu ya, setajam golok kan. Ini udah putus ya di bawah. Nah ini Mi, pas lagi jalan, setan datang, dua orang ini. Pertama datang kepada Siti Hajar, Hajar, turang bina sahiran, watuktal rijalan. Diurus lagi kecil, sekarang harus dibunuh, harus disembelih. Disembelih udah gede, mana pikiranmu? Gitu kan? Yang capek, kamu capek gitu kata setan. Iya. Kamu kalau ini ujian kata setan, minta ujian yang lebih ringan. Jangan itu ujiannya. Ini lucu, ini udah besar. Gimana sih kamu tuh? Emang Ibrahim tuh nabi, tapi kalau nabi itu kan dekat dengan Allah. Kalau minta kepada Allah ujian lebih ringan bisa. Dikasih minta ujian itu nggak itu aja. Ini bahaya loh ujian ini. Apa kata Siti Hajar? Diam, wabat. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Dengan nama Allah yang maha pengasih maha penyayang. Bismillah, Allahu Akbar. Dan Allah maha besar. Allah maha besar. Aku cinta kepada, tapi aku lebih cinta kepada siapa? Kepada siapa coba? Aku lebih cinta kepada Allah subhanahu. Bismillahirrahmanirrahim. Dilempar. Bismillahirrahmanirrahim. Itu udah kata yang sangat luar biasa. Apa yang terjadinya? Subhanallah. Begitu mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Apa yang dikatakannya? Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Setelah diucapkannya Allahu Akbar, apa yang terjadinya? Setan pergi. Setan pergi. Iya, setan pergi. Setelah itu setan datang lagi dan mengganggu siapa lagi? Mengganggu Nabi Ismail. Ismail dulu. Ismail dengan mata kata-kata ya Ismail, ibumu tuh sekarang lagi nangis. Ibumu kelihatan tegar tapi sekarang dia lagi nangis. Kamu sekarang datang ke ibumu. Tolong tenangkan hatinya. Tolong tenang sebentar aja. Biar ibumu tenang, ikhlas. Percuma kamu disembelih juga kalau ibumu dalam keadaan tidak ikhlas. Kamu nasihatin dia dulu biar ikhlas. Keren ya kan setan bagaimana bilang. Jadi seakan-akan itu adalah ibadah gitu ya. Ibadah menenangkan ibumu. Percuma nanti kalau kamu disembelih ibumu tidak ridho, ibumu nanti malah jadi menyesal. Nah kamu nasihatin, Bu, ikhlas ini perintah Allah. Bu, ini adalah penjalan dari Nabi. Bu, ini tolong istilahnya percuma nanti kalau saya mati, kalau ibu masih nangis gitu kan, tolong ikhlas. Nah tanamkan itu, pulang. Kalau Nabi Ismail langsung berpikir, oh iya kasihan ibu ya kan. Tidak, Nabi Ismail nggak jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Jalan terakhir, Nabi Ibrahim alaihissalam akan menyembelihkan. Tiba-tiba syaitan datang juga mengatakan, ya Ibrahim. Ini pun syaitan itu jago bahasanya.
Kalau sama Nabi Siti Hajar mengatakan, kamu ini minta kepada Allah agar ujiannya diganti dengan lebih ringan. Kepada Nabi Ismail, iya, untuk menenangkan ibu supaya ikhlas. Iya, katanya dia nangis sekarang. Ke Nabi Ibrahim apa jawaban? Ibrahim, bahaya kamu membuktikan cinta kepada Allah dengan seperti ini. Kamu kuat, tapi umatmu nanti kalau ingin membuktikan cinta kepada Allah harus menyembelih anaknya. Apa kuat nanti? Nggak ada yang kuat akan menyembelih anaknya tuh ini kamu kuat, kamu salah. Kau minta pada Allah karena sunnah Ibrahim ini nggak bisa dilakukan. Karena kan sampai nanti kalau misalnya setiap nanti akan bilang, oh bukti cinta kepada anak, sembelih anak kepada Allah. Bukti cinta kepada Allah, sembelih anak. Bukti cinta kepada Allah, sembelih anak. Jadi istilahnya setan memang jangan mencelakai umatmu gitu ya? Kayak gitu tuh. Waduh jago. Apa kata Nabi Ibrahim? Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Udah. Hajar nggak terganggu. Nabi Ismail tidak terganggu. Ibrahim tidak terganggu. Alaihissalam. Fa'atammahunna. Itu dia. Tidak pernah membuka sekecil apapun lubang jarum untuk godaan setan yang ada dalam ketiganya fa'atammahunna. Semuanya kokoh kuat. Itulah keluarga yang hebat. Nabi Ismail. Nih punten. Begitu siap untuk sembelih. Dan sebelumnya kalau nggak salah ini ya Bi ya, untuk mengganti pakaian ya. Iya, untuk melepas. Iya. Melepas Jadi pakaian. dengan mengatakan begitu siap disembelih. Tidak ada namanya nangis ada Mi. Iya kan sedih. Nabi Ismail mengatakan, ayahku tolong tutup. Jadi yang minta itu adalah Nabi Ismail. Ya, ayahku tolong tutup mataku ini. Tutup. Kenapa? Agar aku tidak bisa melihatmu. Karena kalau aku melihatmu, aku melihat kamu sedih dan aku akan jadi sedih. Betul. Karena sedih itu nular. Lihat waktu kita nganterin anak-anak ke pesantren kan. Kalau anaknya nggak nangis kita juga segar. Betul. Tapi kita segar begitu anaknya, kita juga ikut nangis. Nular nangis itu. Kita juga kalau kita nangis anaknya nggak nangis nular juga kita nangis tadinya anak tegar. Nggak pernah nangis. nangis. Kalau nangis pura-pura nguap aja. Makanya saya tahu kalau bapak nguap karena kalau nguap juga nular. Oh gitu ya. Begitu nggak nular nggak nguap nangis ya gitu. Rahasia. Subhanallah, pura-pura kalau mau nangis pura-pura keluar air mata padahal kenapa? Nguap lagi nangis itu. Ya gitulah kira-kira. Maka saya tolong tutup mataku. Baik, tutup matanya. Selesai. Setelah itu mengatakan, "Ya abati, iya, tolong buka baju." Kenapa? Takut ada bercak darah. Takut darahku kena bajuku, lalu nanti bajuku ini akan menjadikan kau simpan dan akan menjadi berdarah keluar. Dan kamu simpan, mengingatkan. Ya. Dibuka bajunya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma uhdilaka faladzati qalbi. Ya Allah, aku hadiahkan daripada jantungku ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahumma uhdilaka min dzurriyyati wa min faladzati qalbi. Ya, iya betul. Subhanallah. Itu enggak langsung dilihat, merem. Karena enggak merem. Bismillahirrahmanirrahim. Darah keluar. Hangatnya sangat. Cuma enggak mau melihat darah kerasa keluar. Saat itu baru ada suara, ya batif alma tu'mar. Ya batif alma tu'mar. Hei bapakku, kerjakan apa yang Allah perintahkan. Jangan ragu, kerjakan. Begitu mendengar ada suara kerjakan. Tapi ini hangat ya? Ini hangat. Langsung menangis Nabi Ibrahim. Kalau tadi nangis sedih, sekarang nangis bahagia. Kenapa? Ini ujian lulus. Begitu dilihat, ini kambing. Dilihat anaknya di sampingnya. Lalu anaknya dipeluk oleh Nabi Ibrahim. Dengan mengatakan, najahna. Kita sukses dalam ujian ini. Ya Ismail dipeluknya. Nabi Ibrahim kaget. Nabi Ismail, ada apa ya? Mengatakan, kita lulus dari ujian ini wahai Ismail. Kita diuji. Ibu juga lulus. Kenapa? Lihat Allah gantikan dengan seekor kambing yang sangat luar biasa. Subhanallah. Berpelukan ayah dan anak ini dengan lulus ujian. Saat itu pakaiannya dipakaikan lagi. Situ jalan dan kambingnya dibawa oleh Nabi Ismail. Oleh Nabi Ibrahim berjalan berdua. Tahu, Siti Hajar menunggu. Mengharap akan dibawa Nabi Ismail. Jenazahnya Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. Jalan. Tiba-tiba yang dibawa adalah kambing. Nabi Ismail jalan. Apa kata Siti Hajar? Langsung keluar. Allahu Akbar. Mengatakan, sejak kapan engkau kekasih Allah melanggar perintah Allah yang Allah perintahkan sembelih anak, malah kambing yang kau sembelih? Senyum Nabi Ibrahim dan senyum Ismail alaihissalam. Tenang dulu, santai ya. Sejak kapan? Kau ini Khalilullah, kau ini kekasih Allah, kau ini Nabiullah, kau ini bla 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 segala macam. Tapi kenapa kok tidak berhasil untuk menyembelih anak ini? Ada apa?
Kenapa kau ganti dengan kami? Iya. Coba kalau ibu zaman sekarang, nah gitu dong Pak, masa anak disembelih, mendingan kambing. Mikir dong. Mikir dong gitu ya. Tapi ini mengatakan tidak, ini ujian. Nah ini coba suri toladan yang indah untuk kita. Tolong cek dan lihat bagaimana apa keindahan dan kesabaran keluarga Nabi Ibrahim. Maka sampai sekarang ini jumroh ula menggambarkan wanita yang soleh. Ini jumroh jadinya kan, lempar. Usta itu adalah Nabi Ismail alaihissalam. Aqabah, ayah yang soleh. Kompak tiga-tiganya tidak pernah membuka peluang setan masuk rumah. Sekarang bisa jadi, nggak ngetuk pintunya, bisa melalui TV, melalui wifi-nya, melalui handphonenya. Setan tuh ngetuk pintu ke rumah-rumah kita. Bahkan kita undang. Bahkan kita undang ke kamar anak kita. Itu dia mengerikan sekali. Nah, punten hati-hati. Ini dikatakan bahwa setan ini la ughwiyannahum ajma'in. Itu kata setan sumpahnya. Janji. Ya, maka punten usikum iyaya nafsi bitaqwallah. Korban cinta Nabi Ismail kepada anak ditangguhkan. Kenapa? Kan lebih cinta pada Allah Subhanahu wa taala. Siap. Maka punten usikum iyaya nafsi bitaqwallah. Sekarang mana lebih cintai? Allah apa harta? Nabi Ibrahim enggak bicara harta. Kenapa? Allah sudah di atas segala-galanya. Mana lebih cintai? Anak apa Allah? Nabi Ibrahim buktikan anak nggak ada apa-apanya ketika dibanding dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu kurban. Kurban Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa? Kurban itu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyampingkan apa-apa yang saat ini Anda banggakan. Pasti semuanya membanggakan harta, membanggakan duit gitu ya. Jabatan hari ini abaikan. Kenapa? Anda lebih mencintai Allah di atas segala-galanya. Subhanallah. Orang kalau mencintai harta mah nggak kurban. Malam aja takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi dalam hatinya duit gitu ya. Allahu Akbar, Allah Maha besar, Allah Maha besar, Allah Maha besar. Tapi dalam pikiran jabatan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dikatakan Allah Maha besar, tapi dalam hatinya Allah dikecilkan. Dalam perilakunya Allah dikecilkan. Justru punten dunia yang dibesarkannya. Maka punten cara menteladani Rasulullah punten Nabi Ibrahim alaihissalam adalah menjadikan harta di atas. Punten menjadikan cinta kepada Allah di atas segala-galanya. Itu daripada suratul Nabi Ibrahim. Wa idzibtala Ibrahim rabbahu bikalimatin fa'atammahunna. Subhanallah, itu dia. Allahu Akbar. Wah, Masya Allah, tabarakallah. Ya, gimana kita sudah bisa berkurbankah? Jabatan kita sudah bisa kurbankan? Kemudian harta kita sudah bisa kurbankan? Sementara Allah tidak meminta anak kita untuk berkurban, tapi Allah meminta kurban ini adalah untuk membuktikan cinta kita kepada Allah. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Lakum minna al-hubbu wa du'a. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillah.